Halo semua, saya Mabelta Sasya Beliana dengan NIM 2005120404 dari Teknik Informatika 2020B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan simulasi jaringan komputer dengan studi kasus jaringan di Bank BCA 5 cabang dengan menggunakan aplikasi Cisco Paket Acer. Nah, sedikit deskripsi tentang jaringan Bank BCA. Nah, di era teknologi yang maju ini, kemajuan networking sangatlah berkembang pesat. Maka dari itu diperlukan konfigurasi jaringan atau networking yang optimal agar penggunaan jaringan lebih efisien dan lancar. Sebelum mengkonfigurasi jaringan secara langsung, maka dibutuhkan analisis dengan software simulation seperti Cisco Packet Acer. Nah, aplikasi ini berguna untuk mensimulasikan hasil analisis jaringan komputer pada laporan ini yang berisi tentang simulasi jaringan di Bank BCA khususnya 5 cabang di Indonesia. Nah, di mana dalam studi kasus ini menggunakan jaringan WAN agar lebih mudah dalam mengakses informasi di berbagai kota maupun negara. Nah, WAN adalah singkatan dari Wide Area Network. WAN digunakan untuk mendeskripsikan sebuah jaringan yang mencakup area geografikal yang sangat luas, seperti contohnya dalam lingkup kota maupun negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nah, jaringan WAN digunakan untuk banyak keperluan, misalnya untuk keperluan bisnis, pendidikan, dan juga untuk keperluan pemerintah. Karena fungsi dari jaringan WAN ini adalah untuk mengintegrasikan banyak komputer agar saling terkoneksi dalam mengakses informasi maupun data. Nah, jaringan WAN menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang berbeda dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer. Seperti pada kasus ini, yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia yang mencakup Surabaya, Bandung, Purwokerto, DKI Jakarta, dan Kalimantan. Nah, permasalahan yang didapat dari penjelasan di atas yaitu membuat rangkaian sistem simulasi jaringan Bank BCA 5 cabang di Indonesia dengan tujuan diharapkan proses pendataan nasabah ataupun karyawan dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan meminimalisir terjadinya kelengkapan data dan akan mempermudah komunikasi antara bank dengan nasabah melalui jaringan komputer. Nah, dengan memanfaatkan jaringan komputer, bank dapat mempermudah transaksi dengan nasabah yang tadinya melayani nasabah dengan baris bertatap muka, atau nasabah datang ke cabang-cabang bank untuk menabung maupun membuka rekening. Menjadi lebih mudah karena adanya teknologi jaringan tersebut yang membuat proses perbankan jauh lebih optimal, efisien, dan juga tentunya mudah bagi nasabah. Nah, dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller, adanya ATM, pengambilan uang secara cash selama 24 jam, penggunaan database di berbagai bank, sinkronisasi data pada kantor unit cabang dengan kantor pusat bank. Nah, untuk skenario percobaan, ini dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan bank BCA di 5 cabang yang berada di Indonesia. Ilustrasi pada jaringan bank BCA ini menggunakan 15 buah PC. Pada gambaran Cisco Packet Acer ini menggambarkan 5 rangkaian yang mewakili 5 cabang yang tersebar di Indonesia. Nah, setiap bank terdapat 3 PC yang mana dihubungkan menggunakan satu switch yang kemudian dihubungkan dengan satu router dan satu server. Dan semua router dari setiap bank ini dihubungkan ke jaringan WAN. Nah, ini adalah skema jaringan bank BCA. Oke, kita lihat yang di Cisco Packet Acer. Nah, ini adalah
skema dari jaringan Bank BCA. Nah, di mana setiap bank ini, misalnya Bank Surabaya, misalnya Bank BCA Surabaya, ini dihubungkan dengan satu router, satu switch, dan satu server. Lalu switch dihubungkan ke 3 PC, mana 2 PC untuk teller dan 1 PC untuk customer service. Lalu setiap router ini dihubungkan ke WAN. Nah, analisis jaringan pembicaraan. Nah, setelah melakukan sebuah perencanaan, maka dilanjutkan dengan menganalisa rancangan jaringan bank BCA yang akan dibuat. Nah, dengan melakukan analisa ini diharapkan dapat lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang harus dimuat ke dalam pembuatan simulasi rancang jaringan bank BCA yang akan dibuat. Nah, rancangan jaringan bank BCA ini sebelum direalisasikan dalam bentuk fisik pada sebuah bank, terlebih dahulu dapat disimulasikan pada sebuah aplikasi simulasi jaringan komputer, yaitu Cisco Packet Tracer, di mana pada aplikasi tersebut perancang jaringan dapat meminimalisir kesalahan yang bisa terjadi dalam pembangunan sebuah jaringan komputer pada bank. Nah, sebelum melakukan simulasi jaringan bank, perlu diperhatikan studi kasus diinginkan seperti keperluan apa saja yang dimuat pada rancang jaringan pada bank. Nah, ini perangkat-perangkat yang digunakan, yaitu satu unit WAN untuk semua cabang bank. Lalu 5 unit router untuk 5 cabang bank. Nah, router ini digunakan untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih untuk menyalurkan data informasi dari jaringan ke satu jaringan. Nah, lalu kita membutuhkan 5 buah server. Nah, masing-masing satu unit pada setiap cabang bank. Nah, server ini digunakan untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan yang bisa digunakan oleh komputer klien. Nah, lalu 5 unit switch untuk 5 cabang bank. Jadi setiap cabang memiliki satu unit switch. Nah, switch ini digunakan sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai jaringan ke berbagai perangkat tujuan. Nah, lalu kita membutuhkan 15 PC, di mana masing-masing bank memiliki 2 PC teller dan 1 PC customer service sebagai pusat layanan, server, dan komputer yang lain berfungsi meminta pelayanan ke klien. Nah, lalu kita menggunakan kabel otomatis untuk menghubungkan router ke WAN dan switch ke router. Nah, lalu kabel Slack untuk penghubung antara server ke switch, PC ke switch. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan subnetting. Nah, dalam pembuatan simulasi di aplikasi Cisco Packet Tracer ini, setiap PC memiliki alamat IP address ada agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet bisa menghubungi satu sama lain. Nah, pada studi kasus yang akan dibuat kali ini memiliki alamat IP yang akan dibagi secara otomatis itu menggunakan DHCP. Nah, di mana pelancong hanya akan mengatur IP sesuai dengan ketentuan studi kasus tanpa harus mengatur secara manual karena perhitungan IP setiap PC ditentukan dari perhitungan. Nah, IP yang ditunjuk pada studi kasus jaringan pada bank BCA kali ini yaitu 192.168.241 dengan private 24. Sebelum IP dimasukkan ke dalam pengaturan PC, maka dilakukan perhitungan pembagian IP subnetting terlebih dahulu. Dan berikut merupakan langkah-langkah perhitungan IP subnetting. Nah, untuk IP menggunakan IP 192.168.24.1. Lalu untuk prefix-nya adalah 24 yang merupakan kelas C. Nah, untuk biner ini adalah biner dari subnet mask. Nah, karena subnet masknya kita menggunakan 2550, maka binernya hanya ada 255 saja dan nolnya ikan kosong. Nah, untuk jumlah subnet 2 pangkat. Nah, 2 pangkat ini adalah
jumlah dari berapa banyak nol yang ada pada biner. Nah, karena tidak ada nol dalam biner ini yang di belakangnya 255, karena kita menggunakan subnet match 2550, maka jumlah subnetnya juga 0. Nah, jumlah host per subnet ini 2 pangkat Y. Nah, Y ini adalah berapa banyak angka 1 dalam biner itu. Nah, karena kita menggunakan subnet smash 0 ini, maka jumlah host per subnet juga 0. Nah, untuk block subnet ini adalah 256 dikurangi 0. Itu tetap 256. Ini nilai tertinggi dari subnet dikurangi dengan subnet smash-nya. Dengan jumlah subnet smash-nya. Tadi 0. Tadi blok subnetnya juga 256. Nah, lalu blok keseluruhan yaitu 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 22, 4, dan 256. Oke, selanjutnya adalah langkah percobaan dan pengujian. Jika sudah membuat simulasi jaringan, jika sudah membuat rangkaian seperti gambar berikut ini, maka kita akan melakukan konfigurasi router. Nah, untuk router Surabaya, kita klik router, lalu lakukan config fast internet 0, lalu ubah port status menjadi on. Lalu masukkan IP address 192.168.241 dengan subnet smash 255.255.255.0 menggunakan IP kelas C. Di sini di Surabaya kita klik router. Lalu kita ke config. Lalu kita ke fast internet 0. Nah, ini untuk port status ini kita centang. Lalu IP address-nya kita isi 192.168.241. Lalu subnet smash-nya 255.0. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada semua router. Kita buka yang router Bandung. Kita ke config, lalu fast internet 0. Nah, untuk port status jangan lupa untuk selalu di-on-kan. Lalu IP address-nya kita isi 193.168.241. Lalu subnet smash-nya 255.0. Nah, yang membedakan antara router Surabaya, router Bandung, dan router yang lainnya itu terletak pada IP address di fast internet. Nah, jika IP address di Surabaya, di router Surabaya itu adalah 192, maka di Bandung 193. Nah, 193, kalau di Surabaya 192. Nah, begitupun dengan router-router yang lainnya maupun router Purwokerto, DKI Jakarta maupun Kalimantan. Kita akan membedakan IP address-nya di awal 192, lalu selanjutnya 193, dan selanjutnya lagi 194, dan seterusnya. Nah, untuk subnet smash-nya itu tetap sama. Dan Purwokerto. Nah, IP address-nya yang membedakan antara router 1 dan router yang lainnya adalah terletak di awal yaitu 194 dan selebihnya sama. Mengapa ini beda? Agar kita dapat dengan mudah, agar jaringan dapat dengan mudah mengenali IP address dari masing-masing router. Nah, jika sama, maka jaringan akan sulit untuk mengenalinya. Oke, selanjutnya, jika sudah melakukan konfigurasi pada router, selanjutnya itu pada server. Nah, pada server kali ini kita menggunakan server DHCP. Nah, pertama untuk server Surabaya, itu kita klik desktop, IP configuration, klik yang statik, lalu isikan konfigurasi yang berikut ini. Dan kita buka yang Surabaya, kita buka servernya. Kita ke desktop IP configuration. Nah, ini kita centang yang statiknya. Nah, ini IP address-nya kita isi dengan 192.168.242.
Lalu Subnesmasnya 255, 255, 255, 0. Lalu untuk default gateway-nya 192, 168, 241. Nah, jika selesai, ini kita klik tab service. Lalu kita on-kan DHCP-nya. Lalu masukkan default gateway yaitu 192, 168, 241. Lalu untuk start IP-nya yaitu 192, 168, 243. Nah, agar lebih mudah untuk membedakan dengan yang lainnya, maka pada start IP DHCP server ini menggunakan IP host 3 karena sebelumnya IP host 1 dan 2 telah digunakan. Nah, untuk maksimum number-nya bisa diisi sesuai kebutuhan masing-masing. Jika kita buka yang DHCP ini, kita ke service, lalu kita ke DHCP. Nah, DHCP ini kita on-kan. Lalu default gateway-nya kita isi dengan 192, 168, 241. Nah, lalu untuk start IP address-nya ini, IP host-nya kita isi dengan 3. Nah, setelah itu kita save, klik save. Nah, untuk maksimum number-nya ini saya mengisi dengan 253. Oke, jika sudah beres semuanya, tinggal kita save. Nah, begitupun dengan server-server yang lainnya. Untuk server yang lainnya itu sama saja dengan server yang Surabaya tadi. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi PC. Nah, alamat PC ini, alamat IP akan dibagi secara otomatis oleh DHCP, di mana hanya akan mengatur IP sesuai dengan ketentuan studi kasus tanpa harus mengatur secara manual karena perhitungan IP setiap PC telah ditentukan dari perhitungan. Nah, sekarang kita ke PC. Nah, ini kita centang yang di DHCP, di static. Nah, jika kita klik static ini, maka kita akan menginputkan IP address, subnetmask maupun default gateway-nya secara manual. Tapi jika kita klik yang DHCP, lalu request IP, nah ini akan muncul secara otomatis dari IP configuration dari PC. Jadi kita tidak perlu menginputkan secara manual, maka IP konfigurasinya telah terisi secara otomatis karena kita memakai DHCP. Nah, begitupun dengan PC-PC yang lainnya. Kita ke desktop, IP configuration, kita pilih yang DHCP. Jika static, kita akan menginputkan secara manual, namun jika DHCP request IP address, nah, maka akan terisi secara otomatis. Jadi untuk mempersingkat saja, kita menggunakan yang agar langsung terisi secara otomatis tanpa perlu menginputkan secara manual. Nah, kita lakukan hal yang sama ke semua PC. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi WAN. Lakukan konfigurasi WAN seperti ini agar jaringan WAN terkoneksi dengan semua router. Nah, kita ke WAN. Kita klik WAN, lalu kita ke serial 0. Nah, jaringan ini kita akan mengisikan DLCI, yaitu 100. Lalu, name-nya adalah Surabaya Bandung. Jadi, dari Surabaya ke Bandung. Untuk jaringannya agar dapat mengirimkan pesan dari Surabaya ke Bank Bagi Bandung. Lalu, ini setiap DLC ini dibedakan namanya, mempunyai kode khusus agar beda dengan yang lainnya, agar tidak sama. Lalu Surabaya Purwokerto, Surabaya DKI Jakarta, Surabaya Kalimantan. Nah, lalu untuk serial 1 ini lanjutan kodenya, jadi ini kita isi dengan Bandung Surabaya, Bandung Purwokerto, Bandung DKI Jakarta, Bandung Kalimantan. Jadi caranya itu kita ketik DLI, lalu kita add. Jika sudah kita add. Lalu serial 2 ini kita isi dengan Purwokerto Surabaya, Purwokerto Bandung, Purwokerto DKI Jakarta, Purwokerto Kalimantan. Begitupun untuk serial 3.
DKI Jakarta Surabaya, DKI Jakarta Bandung, DKI Jakarta Purwokerto, dan DKI Jakarta Kalimantan. Setiap DLCI ini memiliki kode yang berbeda-beda untuk setiap jaringan bank. Oke, selanjutnya itu pengujian. Jika semua router, server, PC, dan WAN telah terkoneksi, maka selanjutnya kita lakukan pengujian dengan simple PDU serta lakukan ping pada command prompt. Nah, seperti berikut ini. Nah, jika menampilkan tulisan successful yang menandakan bahwa proses berhasil. Namun jika failed seperti ini, maka kita harus mengecek konfigurasinya karena terjadi kesalahan. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan simulation. Kita ke simulation, lalu show all node, kita ke edit filter, kita centang yang isi MP-nya saja. Lalu kita ambil simple PDU, kita mencoba mengirimkan dari server di bank BCA Bandung ke server bank BCA Purwokerto. Setelah itu kita, nah ini sudah successful. Nanti selanjutnya kita akan coba selanjutnya kita delete. Sebentar, masih not responding. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba mengirim dari teller 4 yang ada di Bank BCA Bandung ke CS3 yang ada di Bank BCA Purwokerto. Lalu kita jalankan. Nah, ini dapat failed. Ya, berarti ini ya, ada kesalahan di PC. Maka ini perlu perbaikan. Nah, sekarang kita coba ngirim dari teller 3 ke teller 5. Nah, ini telah berhasil, tidak ada kesalahan dari PC di Bank BCA Bandung maupun di teller 5 Bank BCA Purwokerto. Jadi selanjutnya adalah kita akan melakukan ping di server Bandung ke server Purwokerto. Nah, oke, kita kembali ke real time. Lalu kita ke server Bank BCA Bandung, kita ke desktop, lalu ke matplotlib. Nah, di sini kita ketikkan, karena kita akan melakukan ping dari server BCA Bandung ke server BCA Purwokerto, maka kita akan memasukkan IP dari server Bank BCA Purwokerto. Lalu kita menekan ping, kita masukkan IP-nya 192.168.242. Lalu kita enter. Nah, jika sudah terdapat tulisan reply, maka percobaan ini telah berhasil. Kita coba yang teller 3 di Bank BCA Bandung. Kita ke teller 5 di Bank BCA Purwokerto. Kita lakukan ping, kita masukkan IP address dari Bank BCA Purwokerto 192.168.244, lalu kita enter. Nah, jika sudah ada tulisan reply from 192.168.244, berarti percobaan ini telah berhasil. Nah, oke, sekian percobaan. Sekian laporan dari simulasi jaringan komputer dengan studi kasus jaringan di Bank BCA 5 cabang menggunakan aplikasi Cisco pakai Toucher. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.